Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Asoka, dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah e-bisnis. Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk e-bisnis. Video ini memberikan pengantar atas gambaran umum konsep dengan metode-metode alternatif yang dapat dipergunakan organisasi ataupun kelompok dalam mengimplementasikan e-bisnis pada organisasinya. Infrastruktur e-bisnis sendiri adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Apa sih infrastruktur e-bisnis? Infrastruktur e-bisnis yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsinya, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Sebuah keputusan utama dengan mengelola elemen infrastruktur yang berada dalam perusahaan dan dikelola secara eksternal sebagai pihak ketiga yang dikelola oleh sebuah aplikasi, server data, dan jaringan. Hal ini juga penting untuk menjadi fleksibel dengan mempertimbangkan teknologi baru untuk mendukung perubahan yang diperlukan oleh bisnis untuk bersaing secara efektif. Meskipun infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan secara mendasar telah dapat mengintegrasikan komponennya untuk mendukung kebutuhan bisnis, namun pada kenyataannya, konsep tentang infrastruktur teknologi informasi sendiri jauh lebih rumit. Infrastruktur e-bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari dua komponen. Pertama, Technical e-business infrastructure yang terdiri dari hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Lalu, Human e-business infrastructure yang terdiri dari keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Kedua komponen infrastruktur tersebut digabungkan untuk menghasilkan layanan e-bisnis yang secara khas akan berbeda-beda pada setiap perusahaan. Layanan e-bisnis ini menyediakan fondasi bagi pertukaran komunikasi dan informasi di seluruh organisasi dan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi bisnis pada saat ini dan di masa yang akan datang. Infrastruktur e-bisnis harus fleksibel agar dapat menangani peningkatan permintaan dari pelanggan tanpa meningkatkan biaya. Selanjutnya, bagaimana dengan karakteristik infrastruktur e-bisnis? Dengan memiliki infrastruktur e-bisnis, maka memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi terhadap proses bisnis, meningkatkan kemampuan pengembangan sistem untuk mendesain dan membangun sistem yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Untuk itu, infrastruktur e-bisnis harus memiliki karakteristik berupa: pertama, connectivity, yang merupakan konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi. Dan yang kedua adalah compatibility, yang merupakan kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Ketiga, modularity, yang akan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep, di mana aplikasi perangkat lunak lebih mudah dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modul terpisah. Dan yang terakhir, highly skilled IT personnel, yang merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Profesional ini mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT yang dimiliki perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Profesional IT juga memiliki pengetahuan mengenai bisnis proses perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi baru, maupun aplikasi bisnis existing yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Munculnya teknologi e-bisnis merupakan era baru pengembangan bisnis perusahaan, karena kebutuhan infrastruktur untuk menerapkan teknologi informasi tidak sama dengan teknologi industri sebelumnya. Hal ini disebabkan karena: pertama, layanan informasi tidak tergantung pada infrastruktur secara fisik seperti misalnya jaringan transportasi yang sangat penting bagi teknologi manufaktur yang masih tradisional. Selanjutnya, teknologi informasi memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, teknologi informasi bukan merupakan modal insentif seperti teknologi manufaktur. Oleh karena itu, strategi pembangunan infrastruktur e-bisnis yang efektif merupakan cara penting untuk mendapatkan keuntungan lebih bagi perusahaan. Keselarasan strategi e-bisnis terhadap strategi bisnis perusahaan mengacu kepada misi, tujuan, dan perencanaan e-bisnis yang mendukung dan didukung oleh misi, tujuan, dan perencanaan bisnis perusahaan. Menarik bukan pembahasan tentang infrastruktur e-bisnis kali ini? Kita akan melanjutkan teori mata kuliah e-bisnis lebih dalam lagi di video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching.